itu kemungkinan besar atau diduga sangat kuat ini adalah editing. Bisa digeser. Nah setelah itu untuk membuktikan ini sama atau tidak dengan shortnya X bisa digeser. Nah di sini saya mencoba menghitung juga frekuensinya, perpindahan frekuensi antar pikselnya. Nah di sini kelihatan watermarknya. Ini dari Pak Rismond. Nah ini dari Pak Dian Sandi itu rusak dari magnifier ini. Ini menggunakan model apa nih? Saya menggunakan wavelet untuk menghitung frekuensi pikselnya. Oke, baik. Nah di sini sudah kelihatan bahwa ini adalah dokumen yang berbeda. Misalnya gitu. Di mana? Kelihatannya di mana? Di sini bisa dilihat. Cuman ini agak karena di layar ya. Ini ada tulisan Gajah Mada juga di sini. Nah di sini cuman kotak-kotak. Nggak atau baca rusak. sama sekali. Tidak terbaca sama sekali. Bung Red Hat, Anda punya presentasi? Ya punya. Boleh ke depan? Ya. Oke. Mantap. Oke, boleh tepuk tangan silakan. Apa yang ingin Anda tunjukkan di sini? Yang mana yang menurut Anda itu rekayasa? Rekayasa betul ya? Ya. Diduga editing. Diduga editing. Oke, baik. Oke. Pak Iman, ini adalah data dari Pak Rismond tanggal 21 April kemarin ketika dipresentasikan. Ya. Nah, di sini sangat clear terlihat ada watermark dan ada emboss gitu ya Pak. Ya, watermark ini jelas nih kelihatan ya. Ya. Gajah Mada dan seterusnya. Ya, ada Gajah Adam juga di situ ya. Gajah apa? Gajah Adam juga di sini. Oh, saya nggak baca yang mana. Nah, ini. Nah, saya sebagai orang yang dari dulu juga mengikuti kasus ini ya? Aneh kalau ini? Ya, itu. Gadaj Adam? Ya. Hanya satu tulisan Gadaj Adam ya? Kemungkinan ada 4 atau lebih? 4 kayaknya. Oh, sekitar 4, ya. Oke, baik. Jadi saya sebagai orang yang mengikuti kasus ini dari awal ya Pak, agak janggal dengan presentasi ini. Karena dalam suatu citra itu ketika objek tepi atau edge dari sebuah citra itu sudah rusak, itu hampir mustahil untuk dimunculkan kembali atau objek informasi atau rusak. Misalnya objek tepi itu apa maksudnya? Nah, objek tepi di sini adalah huruf dari watermark. Nah, ketika itu sudah rusak informasinya, itu secara matematis atau secara digital itu sangat mustahil untuk dimunculkan kembali. Nah, yang bisa dimunculkan adalah kontras yang lemah jadi kuat seperti ini. Nah, source yang saya dapat dari Dian Sandi di X, boleh digeser? Next, oke. Di next. Mohon maaf, next lagi setelah ini. Nah, ini adalah source origin. Itu bisa di atas name ya Pak, original itu. Jadi source aslinya seperti ini. Ini Anda ambil dari X nih ya? Dari X-nya. Jadi bukan yang di downgrade, yang medium atau yang large, ini originalnya. Nah, citra yang saya dapat dan yang saya teliti dari dulu adalah yang ini. Ketika ini tiba-tiba muncul, oh saya kaget, ternyata ini kayak trik sulap gitu. Akhirnya saya membreakdown lah. Maksudnya gini, apa yang Anda teliti dari sini dengan apa yang Bung Rismond teliti itu beda. Anda di sini nggak bisa menemukan adanya watermark misalnya. Iya. Apalagi Anda nggak bisa menemukan apa yang Bung Rismond emboss juga. Emboss nggak ketemu. Ya. Saya lebih fokus kedua itu, watermark dan emboss. Nah, sama sekali Anda nggak bisa temukan itu? Sama sekali nggak bisa temukan. Padahal Anda download langsung secara original dari postingannya Dian Sandi. Iya. Akhirnya saya mencoba lah merekonstruksi ulang coding dari Pak Rismond. Karena Pak Rismond pada menit 49 itu kan bilang, semua orang bisa merekonstruksi ini. Semua orang bisa mencoba ini secara ulang ya. Bisa ditampilkan yang sebelum ini. Oke, balik lagi yang pertama tadi. Nah, yang ini. Oh, yang ini. Oke, baik. Di sini saya membreakdown setiap logika atau setiap eksekusi dari sebuah gambar dari rumus ini. Bisa dilihat di sini ya, karena matematika itu bisa diimajinasikan, Pak. Jadi matematika itu kayak sebuah flow chart kayak gitu ya. Yang di sana adalah gambar original dari Pak Dian Sandi. Nah, Pak Rismond di sini itu mengubahnya ke warna luminance yang di situ LXY, terus
setelah itu dihitung gradient x-nya. Gradient x-nya itu yang dari kiri ke kanan, lalu gradient y-nya dari bawah ke atas. Ini apa? Grafik Cartesius lah kurang lebih ya. Iya, bisa horizontal, vertikal. Iya. X-nya tuh yang horizontal, Y-nya yang vertikal. Yang vertikal, ya. Okay. Jadi dihitung pixel itu perpindahan nilainya seberapa. Nah, setelah itu diukurlah dengan magnitude-nya. Magnitude itu kayak apa ya, nilai mutlaknya gitulah ya. Yeah. Nah, rumusnya itu gx kuadrat plus g kuadrat di square root gitu. Nah, setelah itu di rumus ini itu ada atenuasi. Nah, atenuasi itu di sini yang unik dari. Atenuasi itu apa? Nah, atenuasi adalah suatu algoritma untuk memunculkan kontras yang mempertahankan kontras yang rendah dan menurunkan kontras yang tinggi. Seperti itu gambarannya. Tujuannya adalah untuk mendekatkan dengan produk aslinya. Bukan, lebih ke memunculkan hal-hal yang ketutup brightness atau ketutup kontras kayak gitu. Oke. Nah, setelah atenuasi itu dilakukan, baru dilakukan divergence. Divergence itu atenuasi itu untuk memperjelas lah kurang lebih. Iya, untuk memperjelasnya lah ya. Yeah. Nah, setelah itu dilakukan Poisson solve. Ini kayak direkonstruksi ulang untuk yang Parismon kasusnya itu adalah 300 kali. Sehingga barangnya itu agak jadi halus kayak gitu. Jadi mendekati gambar asli. Nah, setelah Poisson solve ini dilakukan, yaitu final output, di mana dikalikan oleh inputannya I, X, Y, C, kayak gitu. Nah, di sini gambar baru tercipta. Jadi setelah rekonstruksi itu dikalikan dengan gambar input, jadilah final output ini. Anda melakukan 7 langkah ini ya? Iya, sesuai dengan rumus dari Parismon. Dan pasti tidak mengubah. Pasti tidak mengubah. Malah memperjelas. Nah, disinilah uniknya Pak. Ketika saya mencoba, boleh digeser di next. Oke. Next lagi, sorry yang ini, benar. Nah, ketika saya mencoba, ternyata hasilnya malah jadi seperti ini. Watermarknya masih rusak, embossnya apalagi tidak kelihatan. Ini yang bawah ya hasil Anda. Iya. Setelah 7 lapis tadi, 7 langkah Anda lakukan. Persis dengan coding yang ditampilkan oleh Parismon. Tapi bentar, ini menurut saya, bukan menurut saya. Ya. Ini sepertinya kayak ada watermark. Ada artefak namanya. Artefak itu kayak watermark. Watermark yang rusak yang kita nggak bisa. Artinya ada watermark dong? Iya, artinya ada watermark tetapi sangat tipis. Oke. Rusak dan itu sudah rusak di situ. Baik. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, sebenarnya jadi gini, selama ini yang dikatakan tidak ada watermark, artinya ada watermarknya? Kalau ada atau tidaknya, kan saya nggak bisa ngelihat langsung ya. Kalau misalkan dari penelitian saya itu terlihat ini watermark dengan artefak, entah itu watermark atau bukan kan belum jelas karena saya tidak ikut yang di Polda itu. Oke, baik. Karena saya nggak melihat langsung. Yang kedua, tapi di sini ada artefak yang rusak, yang bergaris-garis yang mungkin diduga itu adalah watermark, gitu. Tapi untuk embossnya itu nggak ada. Harusnya kelihatan embossnya. Harusnya kelihatan seperti output yang ditampilkan oleh Parismon. Karena gini, kalau watermark aja kelihatan misalnya, maka emboss pasti akan lebih kelihatan. Iya, gitu. Benar seperti itu. Oke, jadi di sini saja hasilnya sudah beda. Nah, setelah saya melakukan hal yang merekonstruksi ulang hal yang Parismon lakukan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa ini source-nya adalah beda, bukan dari yang Dian Sandi. Yang Bung Rismon kemarin tampilkan di sini itu bukan yang dari Dian Sandi ini. Iya. Anda bisa pastikan? Pastikan itu dan pasti. Diduga editing. Diduga editing. Ya. Karena dengan cara apapun nggak akan dapat itu. Dengan cara apapun nggak mungkin. Dan Anda melakukan ini dengan cara yang sama dilakukan oleh Bung Rismon. Ya, sama. Oke. Boleh digeser lagi? Nah, ini source-nya Parismon, gitu ya. Begini ini clear. Atas bawah source-nya Parismon ya? Ya. Oke. Begitu clear. Watermarknya dan embossnya seperti itu. Oke. Nah, sebentar, embossnya sebelah mana nih? Di sebelah sini. Kelihatan ya? Ada di sini. Harusnya kelihatan kalau di. Oh ini ya? Ya. Ini ya. Oke. Dan itu sangat aneh Pak Iman karena matematika itu accountable dan bisa dilihat secara alur. Karena
Pak Rismond itu menciptakan coding itu hanya untuk bermain di gradient tone mapping, bukan untuk memunculkan edge yang sudah rusak atau function yang edge yang sudah rusak itu di mana. Nah, saya mempertanyakan itu kepada Pak Rismond. Nah, bagaimana bisa source yang sama dengan proses yang sama outputnya beda? Kayak gitu. Nah, saya mempertanyakan itu kepada Pak Rismond. Mana source-nya? Mana function-nya yang bisa memunculkan itu? Oke, terus kemudian tulisan tadi Gadaj Adam itu gimana cara Anda dapetin? Nah, untuk Gadaj Adam sebenarnya saya nggak sengaja, Pak. Karena melihat presentasi Pak Rismond, melihat data dari outputnya Pak Rismond, itu tiba-tiba ada Gadaj Adam. Tapi untuk itu, apakah itu editing atau enggak, saya bukan concern di situnya. Saya concern ketika gambar informasi yang sudah rusak tiba-tiba bisa muncul, itu sangat tidak mungkin. Kayak gitu. Nah, maka dari itu, source yang Pak Rismond proses yang atas ini itu kemungkinan besar atau diduga sangat kuat ini adalah editing. Bisa digeser. Nah, setelah itu untuk membuktikan ini sama atau tidak dengan source-nya X bisa digeser. Nah, di sini saya mencoba menghitung juga frekuensinya. Frekuensi perpindahan frekuensi antar pikselnya. Nah, di sini kelihatan watermark-nya. Ini dari Pak Rismond. Nah, ini dari Pak Dian Sandi, itu rusak dari magnifier ini. Ini menggunakan model apa nih? Saya menggunakan wavelet untuk menghitung frekuensi pikselnya. Oke, baik. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ini adalah dokumen yang berbeda. Misalnya di mana? Kelihatannya di mana? Di sini bisa dilihat. Cuman ini agak ini karena di layar ya. Ini ada tulisan Gadaj Adam, Gajah Mada juga di sini. Nah, di sini cuman kotak-kotak nggak atau baca rusak, sama sekali. tidak terbaca sama sekali. Nah, saya berkesimpulan ternyata source yang gambar yang diproses oleh Pak Rismond itu bukan gambar dari Pak Dian Sandi, seperti itu, Pak. Oke. Jadi nggak ketemu semuanya walaupun dengan metode yang sama, dengan metode sama dan dengan metode yang berbeda juga. Oke. Gitu. Ini mudah-mudahan Bung Rismond sudah bergabung belum? Belum ya, oke. Pak Bang Jagir, Bang Jahmada mungkin ada tanggapan terkait ini? Terima kasih Bung Aiman. Salam sejahtera, salam bagi kita semua hadirin di studio dan para pemirsa. Adikku topi miring lagi. Topi apa? Merah. Topi merah ya. Penghinaan itu. Sebutin namanya aja, namanya Imam. Saya nggak tahu. Imam. Makanya nama Imam, betul ya Mas Imam? Saya tetap topi miring. Saya nggak tahu. Saya cari, suruh anak buah saya cari namanya, nggak ketemu. Maklum saya bukan orang teknologi. Saya orang sosial hukum. Jadi topi miring, topi merah. Kembali lagi salam, maaf ya. Ya. Jangan marah loh. Kalau marah nanti terjadi lagi yang kacau nanti. Klienku Rismond Hasiholan itu sedang berada di Sumatera dengan alasan yang positif. Dia lebih menghargai itu, bukan meremehkan acara ini. Dia hargai banget. Tapi di sana lebih penting karena ada target. Saya nggak perlu kasih tahu apa kerjaannya, tapi saya tahu persis. Saya hanya menanggapi secara umum ya rekanku topi merah. Salah lagi ketiga kali, kayak lagu Batak nanti 3 kali nggak boleh. Saya tonton podcast Anda, makanya saya somasi Anda. Ya, seandainya saya bilang mediator di malu-malu ini nggak apa-apa. Saya otak mediator, pendamai. Seandainya Anda menghubungi Rismond atau saya, itu akan jauh lebih baik daripada Anda. Ya saya nggak nyalahkan menghubungi yang lain, saya nggak salahkan. Tapi lebih prudent sebenarnya kalau Anda menghubungi Rismond. Contohnya, Anda kan generasi muda, ini generasi muda semua nih. Bang Rismond, saya sudah kulihat tampilanmu di iNews, di Rakber tanggal 21 kemarin. Aku ada komen nih Bang. Itu namanya generation motivation. Kau tidak hubungi dia, udah berlangsung kurang lebih beberapa hari sesudah siaran itu, dan tidak hubungi aku juga. Aku gampang, kantorku dekat dari sini.
Bukan menyombong. Kalau Tapi kau menghubungi- tiba-tiba membuat langkah yang lain. Oke. Yang menurut saya itu tidak prudent gitu dalam hal meneliti yang sedang dikerjakan Rismond sekarang ini. Lantas Rismond bicara sama saya, "Bang, itu kok dia ini podcast di mana-mana kan gitu." Rekan Andi dan Prof, kutegur kau. What the meaning somasi, kawan? Bukan hukuman itu. Itu teguran. Teguran bagus. Lihat somasiku pertama, tidak ada kata-kata hukum, tidak ada kata-kata pasal. Would you like to call me dalam 7 hari? Permintaannya Kau apa di lewati pertama? Permintaannya apa? Permohonan maaf. Somasi itu yang pertama. somasi agar dia kontak kita gitu. Oh, Berikan waktu oke. 7 hari. Bang Aiman, lewat 7 hari itu. Hari ini hari ke-8 masuk somasi kedua. Kata-katanya pun masih normal. Saya nggak mau. Anda melanggar pasal ini nggak mau, nggak model aku. Sampai sekarang tadi ku salam dia pertama, jujur aja ku salam dia pertama di bawah, betul? Ku pegang lagi apamu. Kalau orang Batak namanya huyum. Ku sayang kau.